Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 atau pada tanggal 10 Tevet 5782, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 39 ayat 22 sampai 23, yang berkata demikian, saudaraku. Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam rumah bundar itu ke tangan Yusuf, dan semua yang mereka lakukan di sana dia mengerjakannya. Pemimpin rumah bundar itu tidak mencampuri segala sesuatu yang berbeda yang berada di tangannya, karena Yahweh ada bersamanya, dan apa yang ia lakukan Yahweh membuatnya berhasil. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah Yusuf di penjara, saudaraku, dan di mana peristiwa saat Yusuf yang oleh karena dibenci oleh saudara-saudaranya ini, saudaraku, dibuang ke sumur, namun oleh karena pertimbangan sesuatu hal oleh kakak tertuanya, saudaraku, dan akhirnya Yusuf tidak jadi dimasukkan dalam sumur, namun diangkat dan dijual, saudaraku. Dan lewat proses ini maka Yusuf dibeli oleh, pertama adalah oleh Potifar orang Mesir, saudaraku, yang merupakan pegawai Firaun, pemimpin para algojo. Dan di rumah ini juga Yusuf mendapat suatu tugas sebagai melayani rumah itu, dan sangat diberkati, saudaraku, rumah tersebut. Dan akhirnya peristiwa yang terjadi adalah istri Potifar berupaya untuk mengingini agar bisa tidur bersama Yusuf, dan akhirnya Yusuf menolak, dan terjadilah pemfitnahan, saudaraku, karena baju Yusuf tertinggal di kamar istri Potifar ini, saudaraku. Akhirnya dimasukkan dalam penjara, dan di dalam penjara ini juga, saudaraku, Yusuf mendapat suatu perlakuan yang baik. Oleh karena apa? Karena ada tangan Bapa Yahweh kepada Yusuf. Oleh karena apa? Yusuf memang orang yang baik, orang yang bekerja keras, saudaraku. Dia bukan orang yang malas-malas. Hal ini dapat kita lihat, dikatakan di sini, semua yang mereka lakukan di sana ia mengerjakannya. Yusuf melakukan pekerjaannya, tanggung jawab pekerjaannya, baik pertama di rumah Potifar dengan penuh tanggung jawab, saudaraku. Dia bukan bermalas-malasan. Demikian juga saat dia dijebloskan di penjara oleh karena fitnah istri Potifar. Di penjara ini juga, saudaraku, Yusuf bekerja, melakukan pekerjaan tanggung jawabnya, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, dan Yusuf diberkati Bapa Yahweh. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Dua paket inilah yang harus kita pahami di dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Yang pertama, keperkenanan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, sama seperti halnya Yusuf, saudaraku. Yusuf berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Pertama, dia berkenan di hadapan orang tuanya Yakub, dan kemudian Bapa Yahweh juga sudah memakai Yusuf, saudaraku, untuk meneruskan di dalam generasi keturunan ini. Dan lewat semua peristiwa ini, dan Yusuf yang pertama tetap bekerja, melakukan pekerjaan tanggung jawabnya, saudaraku. Dia bukan hanya duduk diam dan bermalas-malasan seperti itu, saudaraku. Tidak. Firman mencatat Yusuf bekerja keras, saudaraku. Dan lewat pekerja keras dan melakukan apa yang dia kerjakan ini, tentu sesuai dengan profesinya. Saat itu tentu profesinya, kalau ibaratkan seperti sekarang, sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang mengerjakan seluruh rumah tersebut dengan penuh tanggung jawab, saudaraku. Dia kerjakan sehingga semuanya baik, semuanya dapat dikerjakan dengan baik, dan bersamaan itu juga hidup Yusuf juga diberkati oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan ini.
kita harus bekerja. Lakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Maka apa yang sudah kita dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini akan melengkapi bahwa semua yang kita kerjakan itu semuanya menjadi berhasil, saudaraku, karena ada pertolongan dan keperkenanan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita untuk menguatkan kita, memotivasi kita. Sesungguhnya dimanapun profesi kita, apapun profesi kita saat ini, mari kita contoh karakter Yusuf, saudaraku. Saat dia di rumah Potifar ini, saudaraku, dia juga mendapat suatu penilaian yang istimewa kepada Potifar, saudaraku, karena dia bekerja terhadap pelayanan sebagai budak pada waktu itu di rumah Potifar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Demikian juga saat dia sudah difitnah di penjara juga sama. Orang seperti ini dimanapun ditaruh, saudaraku, maka dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dia diberkati. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Dengan dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati karena kita mau melakukan firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.